Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Sepak bola modern telah berubah menjadi lebih dari sekadar permainan. Ia adalah industri, hiburan global, dan simbol kekuatan suatu negara dalam membangun identitas olahraga. Di benua Eropa, ada 5 liga yang secara konsisten berada di puncak. Mereka disebut sebagai Top 5 European League, sebuah kelompok elit yang mendominasi panggung domestik dan internasional. Namun, peringkat bukan hanya soal gengsi. Ini tentang stabilitas klub, kualitas pemain, daya saing, kontribusi ke kompetisi Eropa, dan tentu saja prestasi. Berdasarkan koefisien resmi UEFA, berikut adalah 5 liga terbaik Eropa saat ini. Diurutkan dari peringkat 5 ke 1. Mari kita mulai dari liga yang sering dianggap underrated, tapi punya potensi besar untuk terus berkembang. Sebagai pembuka, Liga 1 Prancis menempati posisi kelima dalam daftar liga terbaik Eropa. Meskipun kerap dipandang sebelah mata karena dominasi Paris Saint-Germain, Liga 1 sebenarnya memiliki banyak cerita menarik. Alasan utama mengapa Ligue 1 berada di posisi 5 adalah karena performa klub-klubnya di kompetisi Eropa masih belum konsisten. PSG memang langganan babak akhir Liga Champions, namun klub-klub lainnya seperti AS Monaco, Lyon, atau Marseille masih kesulitan menjaga performa di level tertinggi. Meski demikian, liga ini adalah ladang emas bagi bakat muda. Banyak pemain top dunia lahir dan berkembang di Liga 1 sebelum bersinar di liga lain. Contohnya, Thierry Henry, Didier Drogba, hingga Kylian Mbappe. Selain itu, kompetisi ini punya keunikan gaya bermain yang menggabungkan fisik dan teknik, serta stadion-stadion dengan atmosfer yang khas. Dengan total 69,093 poin, Liga 1 masih punya tempat di puncak 5 besar, meskipun ruang untuk berkembang tetap terbuka lebar. Naik 1 tingkat, Bundesliga berdiri kokoh di posisi keempat. Liga ini tidak hanya terkenal karena kehadiran Bayern Munich, tapi juga karena sistem manajemen klub yang sehat dan atmosfer penonton yang luar biasa. Mengapa Bundesliga menempati peringkat 4? Jawabannya sederhana: stabilitas, efisiensi, dan produktivitas. Klub-klub Jerman memiliki sistem pengelolaan yang transparan. Sebagian besar dimiliki oleh supporter aturan 50+1 dan fokus pada pengembangan pemain lokal. Bayern Munich memang mendominasi, tapi Borussia Dortmund, RB Leipzig, hingga Bayer Leverkusen terus menunjukkan taji di kompetisi Eropa. Bundesliga juga menjadi penyumbang talenta muda untuk tim nasional Jerman dan klub-klub elit Eropa. Dengan 82,581 poin, Bundesliga mengukuhkan diri sebagai liga yang stabil dan efisien, meskipun belum mampu menyalip 3 besar dalam hal prestasi kontinental. Naik ke posisi 3, kita memasuki wilayah yang penuh seni dan sejarah La Liga Spanyol. Liga ini tak hanya soal pertandingan, ia adalah panggung teater bagi para seniman bola. Dengan total 87,339 poin, La Liga tetap menjadi salah satu kompetisi paling bergengsi di dunia. Real Madrid dan Barcelona adalah poros kekuatan sepak bola global yang sudah mengangkat trofi Liga Champions berkali-kali. Namun bukan hanya dua raksasa itu. Klub seperti Atletico Madrid, Villarreal, Real Sociedad, dan Sevilla secara rutin menembus phase-phase penting di kompetisi Eropa, menunjukkan bahwa La Liga punya kedalaman yang layak diperhitungkan. Mengapa La Liga berada di peringkat 3? Karena meskipun punya sejarah panjang dan kualitas teknik yang tinggi, dalam beberapa tahun terakhir, performa kolektif klub-klubnya sedikit menurun dibanding rival. Tapi satu hal yang pasti, La Liga tetap menjadi rumah bagi kreativitas, flair, dan identitas sepak bola Latin yang menawan. Selanjutnya, di peringkat 2, kita melihat kebangkitan klasik dari liga yang pernah mendominasi dunia, Serie A Italia, dengan total 92,668 poin. Serie A menunjukkan bahwa era kejayaan Italia belum habis. Setelah mengalami penurunan selama 1 dekade terakhir, kini klub-klub Serie A kembali unjuk gigi di Eropa. Inter Milan menembus final Liga Champions, Napoli menjadi juara Liga dengan permainan menyerang yang menakjubkan, AC Milan kembali ke papan atas Eropa. Bahkan AS Roma dan Atalanta sukses membawa pulang gelar dari kompetisi Eropa. Serie A menempati posisi 2 karena mampu menggabungkan tradisi pertahanan solid khas Italia dengan gaya permainan modern, dengan pengelolaan klub yang semakin baik dan regenerasi pelatih serta pemain. Liga ini tampak siap merebut kembali kejayaannya. Dan akhirnya, tak ada yang bisa menggeser Premier League dari posisi 1. Liga ini bukan hanya kompetisi,
tapi magnet global. Dengan total 106,624 poin, Premier League unggul sangat jauh dibanding rival-rivalnya. Klub seperti City, Arsenal, Liverpool, dan Manchester United tak hanya bersaing di dalam negeri, mereka juga menjadi kekuatan utama di Liga Champions dan Liga Eropa. Alasan utama mengapa Premier League berada di puncak adalah kombinasi dari kekuatan finansial, kedalaman skuad, kualitas manajemen, serta daya saing yang merata. Hampir setiap klub punya kemampuan mengalahkan satu sama lain, membuat tiap pekan menjadi tontonan wajib. Selain itu, Premier League juga unggul dalam hal hak siar, pemasaran global, dan daya tarik pemain bintang. Liga ini adalah tempat di mana impian para pesepak bola menjadi kenyataan, dan tempat di mana mimpi juara selalu terbuka bagi siapapun. 5 liga, 5 karakter, masing-masing hadir dengan kekuatan, kelemahan, dan warna tersendiri. Liga 1 dikenal sebagai ladang emas bakat muda. Bundesliga mencerminkan efisiensi dan regenerasi yang stabil. La Liga membawa estetika dan kreativitas yang memanjakan mata. Serie A menyuguhkan taktik dan kebangkitan yang menjanjikan. Dan Premier League, ia adalah panggung utama yang memimpin dunia. Apakah peringkat ini akan berubah di masa depan? Sangat mungkin. Sepak bola selalu berkembang, tapi satu hal pasti, kompetisi di Eropa tetap menjadi tolok ukur tertinggi dalam permainan paling populer di dunia.